Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan semangat ya. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bermain game dulu ya. Nama permainannya itu ikuti suaraku. Jadi di sini ibu akan memberi kalian aba-aba, kemudian kalian mengikuti dengan cepat ya. Contohnya, kalau ibu bilang angkat tangan kanan, jadi kalian juga harus angkat tangan kanan kalian dengan cepat seperti itu. Contoh lainnya lagi, kalau misal ibu bilang pegang mulut kalian, kalian harus dengan cepat memegang mulut kalian seperti itu. Oke, kalian semua sudah siap? Kalau begitu kita mulai ya. Tepuk tangan 2 kali. Nah, seperti itu. Kalau ibu bilang angkat tangan kanan, nah, terus ibu bilang pegang hidung, seperti itu. Oke. Apakah kalian semua sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai permainannya yuk. Yang pertama, kedipkan mata kalian. Oke, yang kedua, pegang hidung kalian. Oke, terus yang ketiga, angkat kedua tangan kalian. Oke, kemudian yang terakhir, tepuk tangan 3 kali. Yeay, ternyata kalian semua pintar ya. Kalian reaksinya itu sangat cepat. Jadi kalian ini semua sangat hebat ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya kalian itu bisa bergerak begitu mendengar suara dari ibu? Apakah dari kalian ada yang bisa menjawab? Oke, dan siapa yang memberi perintah ke tubuh kalian itu supaya kalian bisa bergerak dengan cepat? Betul sekali, karena tubuh kita itu mempunyai sistem yang sangat canggih. Namanya itu adalah sistem saraf. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem saraf si pengantar pesan kilat. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem saraf, yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi sistem saraf sebagai pengantar pesan antara otak dan juga tubuh kita. Kemudian kalian diharapkan dapat menunjukkan pemahaman melalui simulasi gerak refleks cepat tanggap. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh gerak refleks dalam kehidupan sehari-hari kalian semua. Oke anak-anak, sekarang apakah dari kalian sudah ada yang tahu apa itu sistem saraf? Oke, baik. Jadi anak-anak, sistem saraf itu adalah bagian tubuh kita yang berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan. Jadi sistem ini itu membantu tubuh kita untuk merasakan sesuatu, untuk berpikir dan juga untuk bergerak. Coba kalian bayangkan, kalau tubuh kita itu tidak mempunyai sistem saraf, kita tidak bisa merasakan panas, tidak bisa merasakan dingin, dan juga kita tidak bisa merasakan yang namanya sakit. Bahkan, lebih parahnya itu kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita sendiri. Nah anak-anak, sistem saraf ini itu terdiri dari 2 bagian besar loh. Apakah dari kalian ada yang sudah tahu bagian besarnya itu yang mana? Jadi yang pertama itu adalah otak dan sumsum tulang belakang atau biasa disebut sebagai sistem saraf pusat. Jadi otak itu berfungsi sebagai pengendali utama yang memerintahkan semua bagian dari tubuh kita. Yang kedua itu sumsum tulang belakangnya menghubungkan otak dengan bagian tubuh kita yang lainnya.
Kemudian bagian besar yang kedua ada jaringan saraf di seluruh tubuh kita, atau biasa disebut sebagai sistem saraf tepi. Jadi jaringan saraf di seluruh tubuh ini itu tugasnya untuk mengirim pesan dari tubuh ke otak kita melalui saraf sensorik, dan dari otak ke otot atau melalui saraf motorik kita. Seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, sekarang ibu akan menunjukkan sebuah video yang menarik kepada kalian semua tentang bagaimana sistem saraf itu bekerja. Jadi kalian nonton sambil dipahami ya. Selamat menonton. Sistem saraf adalah pengendali utama tubuh, seperti dirigen orkestra. Selamat datang di Dididik.id. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana kita bisa berlari, belajar, atau merasakan hangatnya sinar matahari? Sistem saraf adalah pengendali utama tubuh, seperti dirigen orkestra. Semua ini berkat sistem saraf, jaringan komunikasi super canggih di tubuh kita. Sistem saraf kita terdiri dari 3 bagian utama yang bekerja sama sangat baik. Bagian pertama adalah otak kita, pusat pikiran, perasaan, ingutan, dan keputusan. Kedua, sumsum tulang belakang, jalan tol utama penghubung otak ke seluruh tubuh. Ketiga, saraf-saraf kecil tersebar di seluruh tubuh kita seperti kabel listrik. Saraf membawa pesan kilat dari otak ke otot, agar kita bisa bergerak. Atau dari kulit ke otak, saat kita merasakan sentuhan hangat yang ajaib. Dengan kerjasama ketiganya, kita bisa bermain, belajar, dan merasakan kebahagiaan. Sistem saraf membantu kita memahami dunia dan menggerakkan tubuh dengan tepat. Penting menjaga saraf, makan bergizi, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Agar tubuh sehat, optimal, beraktivitas setiap hari, penuh semangat dan ceria. Nah, setelah kalian menonton video tadi, kalian lihat kan bagaimana tubuh kita itu bekerja dengan cepat. Mulai dari tadi pas menyentuh panas itu, kulit menerima rangsangan panas. Kemudian dari rangsangan panas itu, saraf sensorik itu mengirim pesan ke otak kita. Lalu otak itu memberi perintah melalui saraf motorik. Dan akhirnya tangan kita bergerak menjauhkan dari benda panas. Semua proses itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan sebelum kita sempat untuk berpikir menjauhkan tangan kita sendiri. Itulah sebabnya sistem saraf itu disebut sebagai pengantar pesan kilat. Nah, siapa yang bisa menebak apa yang akan terjadi kalau saraf di tubuh kita itu tidak bekerja dengan baik? Benar sekali. Jadi, kalau saraf tidak berfungsi, pesan dari otak tidak bisa sampai ke tubuh kita. Dan tubuh kita juga akan sulit untuk bergerak karena tidak ada perintah. Contohnya itu adalah spidol. Di sini ibu memegang sebuah spidol. Nah, ibu akan menjatuhkannya dan berusaha untuk menangkapnya secepat mungkin. Perhatikan baik-baik ya. Lihat kan bagaimana tangan ibu langsung bergerak tanpa berpikir lama. Itu karena tubuh kita melakukan yang namanya gerak refleks. Gerak refleks itu terjadi secara otomatis tanpa perlu menunggu perintah dari otak, karena pesan langsung dikirim melalui saraf tulang belakang. Kalau gerak refleks itu tidak ada, mungkin tangan kita bisa terlambat untuk menangkap benda dan malah benda itu bisa terjatuh. Jadi, seperti itulah contoh sederhananya ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak, sistem saraf itu bekerja seperti jalur pesan. Yang pertama melalui rangsangan. Nah, rangsangan ini bisa jadi
seperti melihat, mendengar, ataupun menyentuh sesuatu. Yang kedua ada saraf sensorik. Nah, saraf sensorik ini membawa pesan ke otak kita. Nah, kemudian dari otak itu memproses pesan dan memberikan perintah. Nah, dari otak ke saraf motorik. Saraf motorik ini membawa perintah ke otot kita. Dan dari saraf motorik ini terjadilah sebuah gerakan. Gerakan ini akan membuat tubuh kita bergerak. Seperti itu, anak-anak. Kalau salah satu bagian ini terganggu, maka pesan itu bisa terlambat dan tubuh kita itu tidak bisa merespon dengan cepat. Apakah kalian sudah mengerti sampai di sini? Sekarang, Ibu mau tanya sama kalian. Bagaimana kalau sistem saraf kita lambat bekerja ataupun terganggu? Apa ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Kalau saraf kita terganggu, pesan dari otak itu bisa terlambat sampai, sehingga tubuh kita itu jadi lambat ataupun sulit untuk bergerak. Itulah sebabnya kita harus menjaga kesehatan sistem saraf dengan makan bergizi, tidur yang cukup, dan juga berolahraga secara teratur ya anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran kita berakhir, apakah kalian sudah mencatat di buku kalian mengenai alur kerja sistem saraf seperti yang Ibu jelaskan tadi? Mulai dari rangsangan, saraf sensorik, otak, saraf motorik, dan juga gerakan. Oke, baik. Kalau kalian selesai mencatatnya, Ibu mau kalian menyebutkan satu contoh gerakan refleks yang pernah kalian alami. Oke, baik. Menarik tangan saat menyentuh benda tajam ataupun benda panas. Itu merupakan gerakan refleks ya, anak-anak. Kemudian berkedip ketika terkena cahaya terang ataupun ketika kemasukan debu. Oke, bersin saat hidung gatal. Oke, kalian semua sudah paham ya mengenai apa itu gerakan refleks. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menguji pemahaman kalian sampai mana setelah mempelajari materi kita pada hari ini. Nah, kalau ada yang tahu jawabannya, angkat tangan ya. Yang pertama, bagian mana dari tubuh kita yang berperan sebagai pusat pengendali? Betul sekali, jawabannya adalah otak. Kemudian, saat tangan menyentuh benda yang panas, pesan pertama kali dikirim oleh saraf apa? Ada yang tahu? Betul sekali, saraf sensorik. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah yang dimaksud dengan gerakan refleks? Betul sekali, gerakan refleks itu adalah gerakan otomatis yang kita lakukan tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Kalian semua hebat ya, kalian semua sudah bisa menjawab dengan benar. Berarti kalian sudah paham ya bagaimana tubuh kita itu bekerja dengan cepat berkat sistem saraf. Kalian juga sudah tahu kan bahwa sistem saraf itu adalah pengantar pesan kilat yang membuat tubuh kita bisa bergerak dengan cepat. Jadi anak-anak ingat ya untuk selalu menjaga kesehatan saraf dengan makan bergizi, tidur yang cukup, dan juga selalu untuk berpikiran positif ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Ibu juga mau memohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.